Kepemilikan properti oleh warga negara asing saat ini masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat, apalagi kebijakan kepemilikan satuan rumah susun atau apartemen bagi warga negara asing yang tertuang dalam pasal 144 Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi. Namun banyak pula yang menyebutkan kepemilikan properti oleh asing ini dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia. Lalu sebenarnya seperti apa kebijakan properti oleh asing di Indonesia? Simak wawancara kita bersama dengan Ketua DPD Real Estate Indonesia DKI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar. Di undang-undang terbaru kan itu ada hak kepemilikan. Apakah benar hak kepemilikan atau hanya hak pakai saja nih Pak untuk warga negara asing? Memang ini kepemilikan asing ini memang diatur juga oleh pemerintah ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada peraturannya mengenai pemilikan asing ini. Jadi kepemilikan itu adalah hak pakai untuk asing. Ya, dengan syarat-syarat tadi KIPAS-nya masih berlaku dan syarat-syarat keimigrasian lainnya. Kalau menurut Bapak sendiri dari DPD REI sendiri nih Pak, apakah kepemilikan properti oleh asing ini dapat meningkatkan sektor properti ini di Indonesia? Kalau kita lihat memang paling reasonable ya properti yang ada di Indonesia, harga properti yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Australia, memang kita punya harga properti yang masih sangat reasonable. Jadi kita juga berharap ya ada investasi asing yang bisa membeli supply dari developer-developer dalam negeri. Kira-kira peningkatan dengan kepemilikan properti oleh asing ini berapa persen sih Pak? Kita mengharapkan supply kita ini dapat diserap maksimal 20-30% oleh asing. Nah, untuk pendapat DPD REI sendiri nih Pak, bagaimana sih tentang adanya perdebatan nih mengenai kepemilikan properti oleh warga negara asing dengan program pemerintah nih yang merumahkan rakyat gitu. Ini kan ada perdebatan nih di antara masyarakat. Itu memang ada pro and kontra. Tapi tetap pemerintah saya yakin sudah mengeluarkan undang-undang untuk memprioritaskan atau mendahulukan perumahan rakyat. Angkanya pun kalau kita lihat nominal pembeli asing ini minimal di masing-masing wilayah itu berbeda. Tadi yang saya sampaikan bahwa DKI Jakarta untuk perumahan minimal yang bisa dapat dibeli itu seharga 10M. Kemudian untuk apartemen satuan rumah susun itu minimum 5M untuk di DKI Jakarta. Begitu juga di daerah Banten, Jawa Barat itu berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa pemerintah sangat serius untuk memprioritaskan perumahan rakyat. Nah, lalu Pak, sebenarnya untuk di DKI Jakarta tadi sendiri berapa tahun sih oleh warga negara asing boleh memiliki hak pakai di sini? Hak pakai itu sertifikatnya 30 tahun, ya, dapat diperpanjang lagi menjadi 20 tahun. Ya, terus kemudian bisa diperpanjang lagi menjadi 30 tahun, total bisa 80 tahun. 80 tahun ya Pak ya. Tapi setelah itu selesai nanti apakah balik ke negara nih Pak propertinya atau seperti apa? Saya rasa bisa diperpanjang kemudian ya. Untuk hukum agrarianya sendiri Pak itu seperti apa sih Pak kepemilikan properti oleh asing? Kepemilikan asing itu kalau kita sendiri kan ini ada hak milik, ada HGB. Iya, benar. Ya, tapi yang diperkenankan saat ini untuk kepemilikan asing itu adalah hak pakai. Hak pakai ya.